Hari ini yang ingin saya prediksi adalah terkait perasaan Sarwenda pada Ruben, juga sebaliknya Ruben pada Sarwenda. Apa sih yang menjadikan unek-unek mereka selama ini sehingga masalahnya semakin rame? Kalau kita lihat dulu waktu mereka barusan bercerai, mereka masih bisa rukun ya walaupun udah bercerai. Ruben nyamperin saat Sarwenda dan adiknya nge-live dan juga jemput anak-anaknya di depan rumah mereka. Nah, saat ini menjadi ramai nggak karu-karuan. Apakah ada sesuatu yang akan terungkap di sini dari unek-unek mereka yang mendasari terjadinya huru-hara seperti sama ini untuk Sarwenda. Sarwenda, bagaimanakah perasaanmu pada Ruben? Apa yang ingin kamu ungkapkan di sini? Deception, pembisik. Jadi Sarwenda ini merasa Ruben ini ada yang mempengaruhi. Makanya dilambangkan deception, pembisik, seseorang yang menghasut kayak begitu. Selanjutnya, sehingga dia memiliki pikiran-pikiran gelap, memiliki tujuan-tujuan hidup yang dipikir Sarwenda itu adalah sesuatu yang atau tindakan-tindakan yang nggak baik yang selama ini dilakukan. Ini. Jadi dalam pikiran Sarwenda, Ruben ini nggak seperti dulu. Saat ini sepertinya ada yang gosok-gosokin dia, ada yang mempengaruhi dia sehingga Ruben berani melangkah sampai seperti ini. Kemudian stuck energi, kemacetan energi. Komitmen, perangkat energi, serpian energi. Jadi begini, bagi Sarwenda, undek-undeknya pada Ruben, kamu kok beda jauh dengan yang dulu. Adakah seseorang yang sudah mempengaruhi dirimu sehingga ada kemacetan energi di dalam hidupmu, tidak berkomitmen seperti dulu? Dan Sarwenda ngeliat Ruben ini ada sesuatu yang berbeda jauh dari Ruben yang dulu dengan Ruben yang salah, makanya dan yang sekarang. Makanya di sini ada serpian energi, kayak serpian energi yang berkeping-keping, yang tidak solid seperti dulu. Dalam pikiran Sarwenda seperti itu. Kenapa Sarwenda merasa memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu? Apa yang ada dalam pikirannya? Karena Sarwenda masih bisa dibilang masih menghargai Ruben sebenarnya. Akan tetapi karena mereka sudah berpisah, yang pada akhirnya ya tidak terlalu ikut campur di dalam hubungan Ruben, di dalam kehidupan Ruben. Karena apa? Karena mereka udah bercerai. Sebenarnya di sini ada true love, rasa perhatian, rasa kayak menghargai Ruben pada Ruben ini sangat besar loh Sarwenda ini. Dan dia berpikir kalau Ruben saat ini berbeda jauh dengan yang dulu, jauh sekali. Ini makanya Sarwenda merasa Ruben ini siapa yang mempengaruhinya, jadi kok seperti ini. Dalam pikiran Sarwenda seperti itu. Nah, apakah ada niatan Sarwenda ini untuk menjatuhkan nama baik Ruben terkait dari pengacaranya yang sudah konferensi pers saat ada debt collector ke rumah Sarwenda? Karena tudingan dari pihak Ruben seperti itu. Kenapa pakai di konferensi pers? Haruskah seperti itu? Dari pemberitaan dijelaskan ya teman-teman bahwa Sarwenda ini sebelum menghubungi pengacaranya sebenarnya sudah menghubungi Ruben dulu. Sama Ruben disuruh menghubungi pengacara. Lah, kan Sarwenda juga sudah punya pengacara. Jadi pengacara vs pengacara jadinya. Makanya jangan salahkan Sarwenda kalau pada akhirnya masalah ini ditangani oleh pengacaranya. Karena Ruben sendiri yang menyuruh menghubungi pengacaranya. Sedangkan Sarwenda juga punya pengacara sendiri. Kemudian tudungan dari Ruben dan pengacaranya bahwa Sarwenda ini seharusnya
tidak memblow up masalah ini, tidak konferensi pers masalah ini. Kemudian mereka menuding, ada tujuan apakah Sarwenda dengan menggelar konferensi pers ini? Apakah untuk menjatuhkan klien saya? Karena pastinya pandangan dari masyarakat, Ruben sudah jatuh keuangannya dan lain sebagainya. Pandangan dari pengacaranya Ruben kan seperti itu. Mari kita prediksi. Apakah Sarwenda memiliki tujuan-tujuan untuk menjatuhkan Ruben melalui konferensi pers dari pengacaranya? Konflik. Ada konflik di sini, makanya kenapa Sarwenda sampai meminta pengacaranya menangani kasus ini? Ya karena ada konflik. Mereka sudah baik-baik menghubungi Ruben. Sarwenda sudah baik-baik menghubungi Ruben, tapi pendapat Ruben seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya jangan salahkan Sarwenda. Introspeksi diri. Masalah kecil dibuat besar. Siapa yang membuat besar? Andai kata Ruben menjelaskan saat Sarwenda menghubungi dengan baik, tentunya masalah ini bisa dihindari. Karena ada konflik, makanya Sarwenda menghubungi pengacaranya ya. Misalnya konflik ini bisa diartikan merasa sudah nggak enak karena sudah ada penolakan dari Ruben untuk menghubungi pengacara. Kemudian, apakah Sarwenda bertujuan untuk menjatuhkan nama Ruben? Intuisi dan manifestasi. Tidak ada tujuan ke arah sana. Malah Sarwenda ini berharap kalau perekonomian Ruben bisa meningkat lagi. Harapannya seperti itu. Dari keterpurukan ada simbol seseorang dengan kata a consciousness of lack, kesadaran. Saya mengartikan dari keterpurukan masalah yang sudah dialami Ruben. Ini salah satunya tentang debt collector tersebut. Jadi tidak ada tujuan dari Sarwenda untuk menjatuhkan Ruben, malah dia berdoa. Ada kata spirit itu kan doa. Bisa dikatakan tujuan yang baik, energi yang baik, agar Ruben bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Karena bagaimanapun Sarwenda juga berpikir Ruben ini bapaknya anak-anak. Kalau ayahnya ada masalah, tentunya anaknya juga akan mikir. Harusnya Ruben juga bisa berpikir seperti itu loh. Sarwenda ini ibunya anak-anak. Apalagi ada penyakit yang langka. Kalau sampai terjadi masalah, stres dan pemikiran macam-macam yang dipikirin Sarwenda, bisa down pikirannya. Kalau sudah down, bagaimana nasib anakmu? Anakmu bisa memiliki prestasi yang gemilang, bisa sehat, bisa sekolahnya prestasi dan lain sebagainya. Karena siapa? Berkat Sarwenda. Orang mendanai, kamu menyuplai pendanaan, dan itu memang seharusnya karena kamu meninggalkan 3 anak di dalam pengasuhan Sarwenda. Ya. Jadi jangan dipikir Sarwenda sudah manfaati Ruben, Sarwenda sudah ditanggung Ruben biayanya dan lain sebagainya. Tanggungan Ruben untuk anak-anaknya, bukan untuk Sarwenda. Makanya Sarwenda gigih berjuang, bekerja demi masa depannya. Lah kalau dalam bekerja, kemudian tengah malam disamperi anak-anak pamit makan pizza dan lain sebagainya di saat nge-live tersebut, kan itu karena anak-anak ingin mengatakan say hello kepada bundanya bahwa saya akan tidur. Ya, apalagi mereka kan dalam satu rumah. Ada tempat kerja sendiri, juga ada tempatnya anak-anak sendiri. Dan anak-anak bisa leluasa keluar masuk di tempat kerja mereka. Jadi ya, kalau mengeksplorasi sih saya rasa enggak. Saya juga sering kok melihat dari kontennya Sarwenda ini. Jadi anak-anak malam-malam makan pizza, kemudian pamit tidur dan lain sebagainya. Ini tadi dari Sarwenda ya. Jadi Sarwenda berpikir Ruben ini sudah berbeda jauh dari dulu, dan bagaimanapun juga Sarwenda juga menyadari kalau Ruben ini sebagai ayah anak-anaknya, dia mendoakan bahwa yang terbaik untuk Ruben terkait dari masalah yang sedang dialaminya semoga
bisa pelak Ruben. Apa unek-unek Ruben terkait Sarwenda? Ada simbol laki-laki untuk Ruben keluar. Kesadaran menurun. A consciousness of lack. Kesadaran yang menurun. Mengapa kamu bisa kesadarannya menurun? Karena apa? Karena taking step. Ada kecemburuan di sini Ruben ini. Jadi ada simbol seorang wanita yang melangkah. Saya mengartikan ini hubungan Gio dengan Sarwenda yang kemungkinan sudah menginjak ke arah serius. Dan Ruben jadi ada perubahan-perubahan pandangannya pada Sarwenda. Kemudian ada pandangan apa lagi? Transformasi, perubahan-perubahan yang sedang terjadi pada Sarwenda. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya kalau dulu saat menikah dengan Ruben penampilannya Sarwenda pakai daster ya toh. Kalau sekarang setelah cerai penampilannya sangat luar biasa. Nah, saya rasa kalau sekarang ini adalah diri Sarwenda yang sesungguhnya. Penampilannya bagus, dandan dan lain sebagainya. Jadi Sarwenda merasa hidupnya menjadi lebih ringan lagi, nggak terbebani dengan begini begitu, nggak terbebani ini maksudnya tidak terlalu diatur oleh seseorang, kamu harus pakai ini dan lain sebagainya. Sekarang dia menentukan sendiri. Makanya saya bilang kalau Sarwenda ini sudah menjadi jati dirinya sendiri saat ini, udah ada perubahan. Nah, karena ada perubahan ini makanya ada kesadaran menurun dari Ruben. Ya mungkin ada kekhawatiran, kecemburuan dan lain sebagainya ya. Happy success. Tapi sebenarnya Ruben ini juga mendoakan Sarwenda agar hidupnya juga sukses. Karena Sarwenda ini ibunya anak-anak. Walaupun di sini ada simbol price and power, kekuatan. Nah, kalau dulu waktu sama Ruben, Sarwenda ini kan manut Ruben. Tapi kalau sekarang mengatur Sarwenda kayaknya susah Ruben ini. Karena Sarwenda sudah menunjukkan ini loh saya. Ya memang sudah nggak ada hubungannya, bukan suami istri lagi. Nggak usah ngatur-ngatur kecuali kalau masalah anak ya toh. Nah, apakah Ruben cemburu melihat Sarwenda dengan Gio? A creative in the war. Ruben berpikir bahwa semuanya itu adalah trik marketing untuk bisa mendongkrak dari penjualannya. Jadi kalau dibilang cemburu ya kalau sama Gio enggak terlalu lah. Tapi kalau hubungan Gio dengan anak-anaknya bagaimana pendapat Ruben? Ini seperti connection. Ya Ruben mengakui hubungan Gio dengan anak-anaknya baik. Tapi ya yang namanya orang tua melihat ada kedekatan anak dengan seseorang ya pasti ada perasaan gimana gitu. Apalagi konon kabarnya Ruben agak susah bertemu dengan anak-anaknya. Apakah memang begitu? Ruben susah atau dipersulit bertemu dengan anak-anaknya? Teacher, guru, belajar. Tergantung waktunya. Apakah anaknya punya waktu atau tidak? Ternyata di sini ada simbol seseorang yang belajar. Apakah anaknya sedang belajar? Apakah anaknya sedang les? Apakah anaknya sedang ada kegiatan di luar sekolah dan lain sebagainya? Itu salah satu juga membuat adanya kesulitan Ruben bertemu dengan anak-anaknya. Ditambah lagi Ruben juga memiliki kesulitan sendiri atau memiliki kesulitan waktu sendiri karena juga sibuk ya toh. Jadi bertemunya anak dengan ayah ini butuh waktu luang yang sama-sama dimiliki. Nah, apakah Sarwenda berusaha menggalangi anak-anaknya bertemu Ruben? Friends dan kolega? Tidak kok. Nah, friends dan kolega ini simbol dari sebuah pertemanan atau sebuah komunitas yang baik, berkumpul dan lain sebagainya. Saya mengartikan adanya Sarwenda tidak menghalangi Ruben untuk bertemu anaknya. Akan tetapi kalau anaknya memang tidak ada waktu luang, tentunya juga akan sulit bertemu. Selanjutnya,
apakah Ruben juga akan mendoakan seandainya, atau gini, apakah Ruben juga mensupport hubungan Sarwenda dengan Gio? The Loving Man, ya disupport saja. Jadi sebenarnya kalau hubungan asmara dari masa lalu Sarwenda dengan Ruben ini sudah selesai. Yang menjadi masalah adalah masalah anak sebenarnya di sini. Karena apa ya? Karena Ruben merasa dipersulit, tapi sesungguhnya Sarwenda tidak mempersulit, sebab di sini ada simbol anak belajar. Nah, juga di simbol ada sebuah pertemuan. Jadi, karena anaknya sibuk belajar atau ada kegiatan sekolah dan lain sebagainya atau les dan lain sebagainya, itulah yang membuat anaknya susah ditemui. Kalau ada waktu luang ya bisa. Kita lanjut ya. Apakah Ruben marah saat Sarwenda menghubungi Ruben yang ada kaitannya debt collector itu, sehingga Ruben mengarahkan Sarwenda untuk bicara dengan pengacaranya? Apakah saat itu Ruben lagi marah? Disipating kesia-siaan belaka kalau kamu menghubungi saya. Ada marahnya ini. Kenapa dianggap sia-sia dalam pikiran Ruben? Karena ada simbol mistis sebuah perasaan. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini, ya memang ada kemarahan dari Ruben, kekecewaan dari Ruben untuk Sarwenda. Makanya ketika Sarwenda menghubungi dia nggak mau terlalu banyak bicara, disuruh untuk menghubungi pengacara. Lah kok aneh ya, mestinya Ruben ya menghubungi pengacaranya karena ini ada kaitannya dengan masalah pribadinya. Bukannya kok Sarwenda yang disuruh menghubungi pengacara. Ya. Dengan adanya info dari Sarwenda ini tentunya Ruben harus lebih menerima dari omongan Sarwenda, kemudian dirundingkan dengan pengacara jalan keluarnya seperti apa. Harusnya kan begitu. Kok Sarwenda yang disuruh menghubungi pengacaranya? Ya pastinya juga Oga ya toh. Makanya Sarwenda juga menghubungi pengacara pribadinya. Selanjutnya, mengapa kamu menolak atau menyuruh Sarwenda menghubungi pengacaramu? Karena memang sudah ada kekesalan kepada Sarwenda, ada kesedihan yang Ruben rasakan di sini. Apakah ini ada kaitannya ketika kamu mendatangi anakmu dalam lomba balet itu? Akseptansi, salah penerimaan. Ada kaitannya ini, ada kaitannya. Jadi Ruben ini sudah ada kekesalan kepada Sarwenda. Tiba-tiba Sarwenda telepon menghubungi dia, ada kaitannya debt collector tersebut. Wow, jadi pandangannya, pikirannya semakin kesal. Pikirannya semakin salah tafsir atau salah sangka. Jadi kesal banget. Iya, ini ada kaitannya memang dengan di mana dia menghadiri anaknya di lomba balet tersebut. Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat di media sosial ya, lomba balet tersebut tidak hanya didatangi Sarwenda dengan Gio, tapi juga ada adiknya Ruben, juga ada Nainai. Ya, tapi kenapa Ruben sampai berprasangka yang macam-macam? Karena apa? Pemikirannya sendiri, pemikiran Ruben sendiri yang mungkin negatif thinking pada Sarwenda. Selanjutnya, vanity, kearoganan, ketidaksabaran yang menang-menang. Jadi Ruben ini jadi curiga yang macam-macam, memiliki pandangan negatif yang macam-macam, itu sudah terbentuk di dalam pikirannya ya, karena rentetan peristiwa yang sudah dilalui seperti yang dirasakan saat itu. Nah, Ruben memberikan data-data terkait dari percakapan Sarwenda, juga data-data terkait dari pembiayaan anak-anaknya. Untuk apa itu? Gunanya apa? Gunanya untuk meyakinkan, untuk meyakinkan pada publik bahwa dirinya baik-baik saja, bahwa keuangannya juga bisa dibilang baik-baik saja,
bahwa keuangannya menjadi seperti itu karena dia juga menafkahi anaknya dan lain sebagainya. Makanya resiko dari perceraian pasti anak-anak. Ya, saat ini orang tua berantem, anaknya yang jadi korban. Andai kata anaknya melihat tayangan-tayangan di media sosial, ya semakin kecewa pada orang tuanya. Nah, apa perlunya kamu meyakinkan dari netizen bahwa kamu begini pada anakmu, pada membiayai anakmu? Ada kaitannya apa? Harga diri, self worth, untuk harga diri. Makanya pengacaranya ngomongnya ngalor ngidul. Masalahnya terkait debt collector yang diceritakan di media sosial adalah Ruben yang begini terhadap anaknya, yang dihalangi bertemu anaknya, yang Ruben menanggung biaya anaknya dan lain sebagainya. Apa? Untuk memulihkan nama baik dan harga diri Ruben ini. Caranya seperti itu. Dari usaha-usaha seperti ini, apakah nama baik Ruben akan pulih dengan penjelasan dari pengacaranya itu? Ternyata bittersweet. Nah, bittersweet ini kenangan baik dan kenangan buruk. Ya, tergantung dari masa lalu dan dari keadaan yang terjadi. Jadi netizen ini sudah pinter saat ini. Nah, sudah pinter menilai. Jadi apa yang dinyatakan oleh pengacara Ruben itu adalah untuk pembelaan harga diri Ruben yang merasa menjadi namanya kurang bagus dikarenakan kejadian yang debt collector ke rumah Sarwenda tersebut, rentetannya ke arah sana. Apakah dengan adanya hal semacam ini nama baik Ruben jatuh? Rejection, penolakan. Kartu kemarin juga keluarkan penolakan, di mana nggak bisa dipungkiri nama Ruben ada penurunan karena ya banyaknya sebuah peristiwa yang terjadi di dalam hubungan Ruben dengan Sarwenda yang pada akhirnya fansnya atau netizen ini memiliki persepsinya masing-masing. Salah satunya adalah sudah tidak ngefans lagi kepada Ruben, ada penolakan di sini. Apakah ini akan berdampak pada karir Ruben selanjutnya? Kreasi, usaha-usaha itu tergantung usaha Ruben. Kalau dia terpuruk dan membiarkan seperti ini, ya karirnya bisa tenggelam. Tapi kalau dia berusaha berkreasi kembali melalui karyanya yang begini yang begitu, tentunya semoga saja bisa mendongkrak nama. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk prediksi Ruben dengan Sarwenda ini. Memang mereka ada gesekan-gesekan, salah satunya terkait masalah anak. Memang Ruben merasa dia dipersulit bertemu anak, padahal dari Sarwendanya tidak ada niatan seperti itu, tapi memang anaknya ada kesibukan. Susah untuk bertemu ya karena Ruben punya kesibukan, anaknya punya kesibukan masing-masing. Jadi Sarwenda ini juga serba salah loh ya, karena dia yang mengasuh anak. Nanti kalau anaknya nggak jadi orang, dia disalahkan. Nanti kalau anaknya nggak pinter, dia yang disalahkan juga. Padahal pengorbanan seorang ibu itu luar biasa. Dia harus bekerja malam hari, paginya juga harus nyiapin bekal dan lain sebagainya. Jadi pengorbanan itu kadang tidak dilihat oleh sosok suami atau sosok mantan suami. Pikirnya sudah memberi uang segini, sudah bisa menyalahkan ketika terjadi sesuatu pada anaknya. Nggak boleh seperti itu. Salah satu andil dari seorang istri yang baik adalah dari prestasi anaknya, dari sekolah anaknya, dari attitude anaknya juga, adab anaknya juga. Kalau kita lihat dari anaknya Sarwenda, didikannya Sarwenda sangat bagus pada anaknya, sangat bagus loh ya. Makanya jadi seorang ibu yang sekaligus sebagai janda yang harus menghidupi dirinya sendiri, juga menghidupi sebagian kebutuhan dari anak-anaknya, tentunya harus bekerja keras ya. Dan itu ya membagi waktunya sangat sulit. Kalau seorang suami tinggal ngasih uang,
dia sudah bebas merdeka, nggak ngurusi anak, nggak ngurusi makanan anaknya, sarapannya, bekalnya, sekolahnya anak, bagaimana pembelajaran anak dan lain sebagainya, nggak mikir. Yang penting sudah saya kasih duit. Kebanyakan kan begitu. Enak aja kan gitu ya toh. Dan untuk Sarwenda, saya nasihati kalau memang sudah punya uang, alangkah baiknya kamu memiliki rumah sendiri. Karena rumah yang kamu tempati saat ini adalah rumah Gunung Gini bersama Ruben. Ya, jika ada sesuatu, pasti kamu akan kena imbasnya terkait rumah tersebut. Untuk ketenangan hidup, lebih baik kamu memiliki rumah sendiri. Walaupun tidak sebagus itu, tapi kalau sudah memiliki rumah sendiri akan ada kenyamanan yang kamu pikirkan. Karena Sarwenda ini kan punya penyakit langka di batak otaknya. Kalau mikir sendiri pasti jadinya berdampak kurang bagus ya toh. Kalau sampai sakit bagaimana anaknya nanti? Siapa yang ngerawat? Siapa yang ngatur sekolahnya dan lain sebagainya? Apakah Ruben berpikir ke arah sana?